masalah, aku punya Allah yang besar gitu. Kau nggak ada apa-apanya sama Allah. Ingatlah. Itu pesan dari ayah kamu? Enggak, itu pesan untukku sendiri. Ya, jadinya aku itu kayak membayangkan itu kata-kata dari mereka gitu. Karena aku merasa aku durhaka sama kalian. 1, 2, 4. Hai guys, balik lagi sama aku Ara di podcast Arkivi TV. Nah, sore ini aku akan bahas tentang semangat dan juga motivasi hidup. Kenapa aku milih tema semangat dan motivasi hidup? Karena bahwasanya di setiap perjalanan kehidupan seseorang pasti ada masanya dia futur, dia down, dan semangat adalah bagi aku itu unsur dan hal yang terpenting. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mengundang sosok yang sangat inspiratif bagi aku. Kita bisa banyak belajar dari dia, dari pengalaman dia, pelajaran hidup dia. Nah, langsung aja kita panggilkan Nurambe. Halo. Apa kabar Nurambe? Ini panggilnya Rambe atau Nur? Nur bisa, Rambe juga bisa. Tapi kamu nyamannya dipanggil apa? Nur atau Rambe? Friendly-nya, panggilan friendly-nya. Nur sih. Nur. Nur, cahaya ya. Cahaya. Kalau Rambe itu marga. Oh. Jadi Nur aja ya. Nur. Jadi Nur. Kalau nggak salah kamu asalnya dari Sumatera Utara. Iya, Sumatera Itu Utara. di daerah mana Sumatera Utaranya? Di daerah bagian Medan ya. Medan. Labuan Batu. Sekarang umur Nur berapa? Tahun ini sih memang 19 tahun, cuman belum pas dianya. Bulan 9 nanti ya 19 tahun. Katanya nih Rambe. Katanya ya, Tanya. kamu di Arkivi itu dikenal dengan sosok yang unik. Wah, Iya nggak sih? nggak tahu. Nggak tahu, baru ini tahu sosok unik. Masa Uniknya kamu nggak gimana ada sih? Iya, Biasa. mungkin kamu mempunyai kelebihan yang orang lain belum tahu ya nggak? Mungkin. Mungkin. Apa tuh? Mungkin bisa berbeda-beda ya. Ya, menurut yang kamu rasakan, keunikan apa sih yang kamu rasakan dan kamu miliki? Kan ku bisa menyesuaikan tempat. Maksudnya gini ya, kalau misalnya lagi suasananya itu sedih, aku bisa, walaupun nggak dibilang sedih gitu, misalkan dianya lagi muka sedih gitu, aku bisa juga mengatakan muka sedih gitu. Berarti Atau maksudnya itu bisa mengatur keadaan gitu. oh, kamu bisa mengatur mood kamu sesuai dengan keadaan. Walaupun misalnya kan di hati aku itu sakit atau sedih, tapi kalau misalnya di ruangannya bahagia, ya udah bahagia aja. Otomatis ya. Otomatis dia. Nur Rambe ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku tuh anak terakhir ya, 5 bersaudara, nomor 5 kan. Kamu anak terakhir. Iya. Oh. Terus sekarang tinggal 4, soalnya yang nomor 4 itu udah meninggal. Jadi aku sekarang anak keempat gitu. Tapi jadi- kadang belum bisa move on juga, jadi sering dibilang anak kelima gitu dari 5 bersaudara. itu kakak kamu berarti yang meninggal. Kakak Meninggal akibat atau kenapa tuh? meninggalnya karena kecelakaan ya, hanyut gitu, hanyut di sungai gitu. Usia 17 tahun kalau nggak salah. Berarti sekarang kamu sama 3 kakak kamu dan kamu yang terakhir. Ya, Itu kakak kamu perempuan semua atau? ada laki-laki, Oh, iya. laki-laki 1. Laki-laki nomor 2, baru kakak nomor 1 kan, baru kakak nomor 3, baru aku. Aku dengar nih kamu suka lihat video motivasi atau kata-kata semangat gitu. Itu benar gak sih? Ya, aku suka nengok misalnya kan, melihat
kayak video-video tentang ilmuwan juga sering gitu kan, ataupun orang-orang hebat gitu, jadi kita bisa ngambil motivasinya untuk diriku sendiri gitu, belajar dari mereka. Biasanya kamu lihat video motivasi siapa? Biasanya aku lihat video motivasi banyak ya, jadi ya aku lupa. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Sampai nggak terhafal. Iya. Soalnya beda-beda gitu, mana yang mood keluar dari apa itu video itu, mana beranda-beranda terlihat gitu-gitu. Oke, Rambe. Jadi nih, kamu kan suka lihat apa sih, nonton video motivasi gitu. Iya. Apa sih maksudnya? Apakah memang dengan menonton video motivasi atau lainnya itu dampaknya berpengaruh banget, maksudnya untuk kamu sendiri? Setengah dari situ. Setengahnya? Setengahnya itu motivasinya keluarga. Keluarga kamu. Iya. Soalnya misalnya kan keluarga kayak bergantian gitu, misalnya keluarga itu agak ini kan, gak semangat untuk motivasi ke keluarga gitu kan, jadi lihat video motivasi gitu. Baru yang apanya paling kuatnya itu motivasi untuk diriku sendiri ya. Soalnya kalau misalnya aku nggak punya motivasi untuk diriku sendiri, maksudnya kalau nggak aku bangkit sendiri, jadinya gimana gitu nanti nasibku ke depannya. Siapa lagi kan? Siapa lagi kalau nggak aku sendiri? Pokoknya untuk diriku juga gitu. Tapi kalau misalnya nih kamu lagi futur, nih, kan nih jauh ya dari keluarga kan? Iya. Jauh dari keluarga. Apalagi dalam rentan waktu bisa dibilang lumayan lama, 4 tahun kan? Iya, 4 tahun. Misalnya nih, kamu futur banget. Langkah pertama yang kamu lakukan apa? Langkah yang pertama aku lakukan kayak mengembalikan niat yang pertama mau masuk sini gitu. Emang niat kamu masuk FIV apa? Niatnya ya kayak tadi untuk diriku sendiri gitu kan, untuk mencukupi menghafal gitu kan. Kami kan misalnya kan kita futur untuk menghafal gitu ya. Jadi tujuan untuk menghafal itu untuk apa? Untuk biar dicintai Allah gitu kan, dapat ridho Allah. Terus biar bisa ketemu kedua orang tua nanti di surga gitu. Jadi orang tua kamu ini udah meninggal? Iya, orang tua aku udah meninggal dua-duanya. Sama-sama sama kakak juga, sama-sama hanyut, hanyut di sungai. Boleh nggak aku tahu misalnya kronologi atau cerita kok bisa hanyut gitu? Hanyutnya tuh gini ya, kan dulu aku masih kecil ya, jadi 9 tahun gitu. Terus waktu itu di pagi itu aku biasanya kan orang ayah sama mama itu kerjanya beladang gitu. Beladang itu kayak sawah, cuman bedanya sawah itu kan misalnya yang dia berair ataupun padi-padi gitu kan. Kalau kami di sana itu namanya beladang itu kayak sayur gitu, nanam sayur. Terus di samping ladang itu ada sungai. Kalau di Labuan Batu namanya Sungai Bila. Sungai Bila. Itu Sungai nama Bila. sungai ya? Iya, sama sungainya gitu, kayak itulah sungai besar di Labuan Batu gitu kan. Terus itu waktu itu jam 10 ya. Kami juga ada gitu kan, aku juga disuruh misalnya kayak pendapatan tambahan dari orang tua gitu kan, nyisiin sapu lidi, ngerti nggak sih? Buat sapu bersihin daun-daunnya itu ya. Biasanya kan aku itu ikut. Kamu umurnya pada saat itu berapa? Umur 9 tahun. 9 tahun. Berarti masih SMP nggak sih? Enggak, SD kelas 3. Oh, 9 tahun. Oh, 9 tahun ya. Iya. 9 tahun ya. Terus kan itu di hari itu sebenarnya aku mau ikut aja gitu kan, mau ikut karena biasanya aku ikut, tapi dibilangin sama orang, udahlah aku di rumah aja nih membersihin sapu gitu kan, kok kami nyisiin sapu gitu namanya. Udah kakak aja ikut gitu. Memang biasa juga aku sama kakak yang ikut. Cuman nggak tahu ini kenapa aku nggak dibolehin ikut gitu kan. Terus ya udah aku tinggal lah gitu kan. Tiba-tiba ada kabar ayahmu hanyut gitu. Pertamanya tuh kayak ayah duluan gitu dibilang kan hanyut gitu kan. Ya tuh kejut lah kan, lagi walaupun masih anak-anak nggak ngerti masih hanyut kenapa hanyut gitu.
Terus udah sampai di ladang, udah banyak gitu orang semua menengok gitu kan, kalau menengok bahasa aku lah ya. Terus menengok, udah banyak situ orang semua menengok apa kejadian di situ. Aku pun bingung lah mau ngapain gitu kan, kayak semua memang keluarga di situ, cuman bingung sendiri, nggak ada mama, nggak ada ayah gitu kan, lagi pula aku masih anak-anak gitu. Rupanya udah sampai di situ kakak, ayah, mama yang hanyut gitu. Terus orang kakak juga dikabarin ayah yang hanyut, karena biasanya juga ayah mancing naik sampan gitu kan. Ternyata tiga-tiganya hanyut. Itu saat itu mau nyebrang tempat unden itu maksudnya adik ayah perempuan. Jadi mau nyebrang, mau kayak menjual sayurnya gitu kan. Terus itulah baru sampan itu oleng, baru oleng itu karena kesenggol sama kayu-kayu yang nyangkut di sungai itu gitu. Oleng tenggelam gitu. Jadi saat itu memang sungainya arusnya lagi deras. Iya, waktu itu kan kejadian ini kan Desember ya, lagi musim-musimnya hujan. Tahun 2012. Udah hampir ya masih 10 tahun. Jadi Rambe ada nggak sih misalnya penyesalan yang timbul, misalnya penyesalan yang kamu rasakan? Penyesalan yang aku rasakan ya, kenapa ninggalnya cepat gitu. Terus penyesalan aku juga gini, coba aja ninggalnya itu waktu aku udah besar, aku udah tahu tentang agama, bukan maksudnya nggak tahu banyak kan, cuman tahu lah dikit-dikit gitu kan. Sampai gini misalnya, kenapa ninggalnya itu atau sesudah aku mengucapkan sama mereka itu aku mencintai kalian karena Allah gitu ya kan, atau kan orang itu nengok aku dulu gitu berhasil gitu, karena kan dari perjuangan mereka ya kan. Jadi ya tengok dulu aku gitu berhasil, baru aku meluk kalian, bilang kalian aku mencintai kalian karena Allah gitu. Cuma kan nggak sempat, jadi nyesal gitu lihat-lihat orang gitu. Jadi kalau misalnya nih, atau ada masih momen yang paling kamu ingat dan pengen kamu ulang selalu sama kedua orang tua kamu? Momen yang ya jelas pengen kamu ulang sekarang gitu ya, bersama mereka. Ya bersama mereka ya di ladang gitu kan, karena kan hari-harinya memang di ladang ya, jadinya pengen kayak pergi lagi ke ladang, baru siap itu makan siang di ladang, masak gitu, makan pokoknya sekeluarga itu di ladang makan bersama gitu lah, merasakan apa indahnya keluarga gitu. Berarti sampai saat ini kamu berarti baru niat gitu ingin mengungkapkan rasa cinta kamu kepada kedua orang tua kamu, tapi belum tersampaikan. Iya, waktu aku kelas 1 SMP atau 2 SMP tuh, waktu-waktunya kenal-kenal muhasabah diri gitu. Jadi kan dulu sering itu di SMP muhasabah diri, kalau nanti pulang bilang sama orang tua aku mencintai kalian karena Allah. Ini pulang nggak ada orang gitu, jadinya nyesal gitu. Kenapa cepat pergi gitu? Pengen gitu terulang gitu mereka ada. Kalau misalnya nih Rambi, aku panggilnya Rambi ya boleh ya? Nggak apa-apa. Soalnya Nur udah kayak kebanyakan nggak sih namanya Nur kan? Kira ya, nggak apa-apa Rambi ya, biar terkenal marga yang Rambi di Sumatera. Jadi Rambi, kalau misalnya nih, atau aku mau nanya nih, atau kamu selama hampir nih 10 tahun, Ya. kamu pernah nggak mimpi mereka? Jarang, dari kayak kami yang berempat ini bersaudara, aku yang jarang dimimpiin. Nggak tahu kenapa, aku aja jarang. Cuman itulah, mungkin belum bisa nanti datang ke mimpi aku. Misalnya nih Rambi, terakhir ya, kalau misalnya orang tua kamu ada di depan kamu, ayah sama ibu kamu ada di depan kamu, apa yang mau kamu lakukan? Ya, yang pengen aku lakukan ya kita juga, aku pengen memeluk mereka gitu kan,
menikmati pelukan yang dulu sering sampai tiap hari diberikan mereka kepada aku. Terus karena aku udah dewasa, jadi aku lebih tahu ya kan, mencintai itu harusnya karena Allah gitu. Jadi bernikmat, jadi pengen meluk mereka pun mengasihkan kayak kehangatan gitu dengan sama aku gitu. Terus aku bilang aku mencintai kalian karena Allah. Ini kan kamu sekarang di RGV, Indonesia, apa Quran. Berarti adalah sesuatu harapan kamu gitu. Harapan kamu dengan kamu menghafal Quran, kamu bisa menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kamu gitu. Karena jujur ya, kehilangan orang tua, apalagi dua-dua itu rasanya sakit kali ya nggak sih? Sakit kali ya, karena kami juga ngerasain gitu, hilang salah satu dari orang yang kita cintai gitu. Itu rasanya gimana ya, saat melihat orang lain, keluarga yang lain, mereka dengan kasih sayang yang lengkap, yang tanpa ada kekurangan gitu. Jadi pernah nggak sih kamu terbesit kalau misalnya nih kamu keluar nih, lihat keluarga yang misalnya mereka dengan keharmonisan gitu Ya. Kamu pengen nggak misalnya ngerasain itu juga gitu? Ya jelas pengen ya, cuman kadang kita nguatin diri juga gini, lihat mereka ketawa-ketawa, baru siap itu senang-senang sama kedua orang tuanya gitu kan. Atau apalagi kalau misalnya yang lebih sakitnya itu kadang hari raya gitu kan, semua orang kumpul gitu, cuman kayak aku gitu kan nggak bisa, palingan kumpulnya pindah-pindah, kadang tempat kakak, kadang tempat abang gitu, jadi nggak tentu gitu. Jadi kadang nengok-nengok mereka bagus gitu ya kan, pengen gitu kayak waktu dulu rame gitu kalau hari raya. Cuman kadang sadar juga, oh mungkin Allah membuat ini karena aku kuat gitu ya kan, bukan lemah gitu. Mungkin Allah membuat aku ini biar nggak kayak dulu gitu, manja kali. Sampai-sampai ya, karena aku manja tuh nggak mau aku dulu sekolah, karena takut nanti kalau pulang sekolah itu nggak ada orang di rumah gitu. Jadinya mungkin itulah jalan yang terbaik sama Allah gitu. Sadar juga aku itu kuat, jadi aku nggak lemah, makanya aku dibuat Allah kayak gini gitu. Nikmatin diri lagi. Nah, ada nggak pesan yang sampai sekarang kamu ingat itu, pesan dari kedua orang tua kamu atau ayah ibu kamu? Manja dan mandiri. Manja itu nggak boleh ya, nggak boleh manja-manja gitu. Walaupun kami tuh nggak pernah kayak dimarahin gitu kan, walaupun kadang kan ada ya anak nggak pernah dimarahin dia manja, baru siap itu saking nggak pernah kena marah jadinya bandel gitu. Terus kami nggak dibolehin gitu manja-manja, harus mandiri gitu. Jarang sih kayak misalnya nasihatin, cuman ya udah kita itu peka sama keadaan aja gitu, berdewasa lah dengan sendirinya gitu. Nah, sama sekali lagi ya, saat kamu merasakan rindu banget sama orang tua kamu, pernah nggak sih kamu merasakan kerinduan kepada orang tua kamu? Ya Allah, aku pengen ketemu. Rindu kalau karena aku udah lama ya ditinggal, rindunya udah biasa, nggak kalah kayak rindu kali, nggak gitu juga, cuman sedih ya kan. Cuman kalau rindunya kayak rindu ya udah sebatas rindu, nggak kayak dulu rindu nangis pengen ketemu, nggak lagi. Cuman rindu teringat udah gitu aja. Mungkin ya kayak apa ya, aku kuat ngapain rindu gitu. Sedangkan karena ya yang lebih berat itu bukan rindu sebenarnya, cuman mengikhlaskan mereka pergi aja itu yang berat. Bukan rindu sebenarnya yang berat itu gitu. Mengikhlaskan. Karena kalau misalnya
rindu itu bisa hilang, tapi kalau ikhlas kan nggak bisa hilang. Sedangkan apa yang kita lakukan aja itu kan semua harus ikhlas ya, kayak di RKV apa yang kita lakukan itu ikhlas, tapi kadang berat gitu. Ngomong itu enak, ikhlas, ya aku ikhlas, yang aku kasih kau ini aku ikhlas, tapi kan kadang di hati nggak tahu ya. Iya, aku ini ada ya beberapa kata, atau mungkin kamu ingat nggak? Maksudnya aku baca kata-katanya. Kalau kamu lelah, ingat ayah. Ayah nggak pernah lelah untuk mencari nafkah untuk kalian. Ya ingatlah. Itu pesan dari ayah kamu. Enggak, itu pesan untukku sendiri. Ya, jadinya aku itu kayak membayangkan itu kata-kata dari mereka gitu. Karena mungkin mereka nggak sempat gitu pesan untukku gitu kan. Jadi aku sendiri yang membuat pesan itu. Jadi ketika aku melihat kan di diariku itu ya, di diariku ada foto orang tua aku, itu aku ngambil dari ini apa namanya, nikahan kakakku. Jadi foto kakakku itu aku potong, terus samping-sampingnya itu foto itu aku apa namanya, kedua orang tua aku. Jadi aku gabungin, terus aku buat di sampingnya itu kata-kata itu. Jadi tiap pagi aku itu ingat itu. Jadi nanti kalau misalnya dari pagi ke malam gitu kan, mau tidur lagi, jadi ingat itu, jangan pernah lelah gitu. Sedangkan ayah aja nggak pernah lelah cari nafkah untuk kalian gitu. Jadi gitu ya. Aku jadi ikut lagi. Ya nggak apa. Sama kalau ini baru nih panggilan kamu. Baru itu panggilan misalnya akan untuk anak gitu. Baru kalau kamu iri dengan yang lain karena mendapatkan kasih sayang seorang ibu, ingatlah mama di sini. Mama menunggumu sama ayah. Kami berharap kamu menjadi anak yang solihah dan hafizah. Itu juga pesan yang belum tersampaikan, jadi kamu yang buat sendiri. Iya, pokoknya di samping foto itu aku sendiri yang buat gitu. Jadi kalau misalnya kan orang tua itu, apalagi kita perempuan kan, perempuan itu susah kali apa namanya dijaga gitu kan. Jadi sebaik-baik di dunia ini perhiasan adalah apa, wanita soleha gitu. Jadi aku pengen jadi wanita soleha, terus membanggakan mereka gitu. Jadi dari pesan itu bisa kayak buat aku kuat gitu itu. Pokoknya bayangkan aja, ini pesan dari orang tuamu. Jadi harus kau itu kan apa namanya, kau lakukan gitu. Walaupun bukan dari kata-kata mereka, pun dari kata-kata aku. Terakhir nih, ada kata-kata, jangan mudah menyerah ya anakku. Mama aja nggak menyerah waktu melahirkanmu, walau Taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Ya. Itu juga ya. Satu kata-kata penyemangat saat kamu futur atau udah. Iya. Kan biasanya juga orang gini kan, jangan menyerah ya. Masa kamu menyerah gitu ya kan. Jadi ya kalau aku jangan nyerah, karena mama aja kalau misalnya melahirkanmu nggak ada menyerah ya. Kalau misalnya mak menyerah, kau meninggal lah ya kan gitu. Karena dia udah misalnya udahlah biarkan aja lah, udah aku nyerah, nggak bisa lagi keluarkan si Nurambeni gitu misalnya, pasti aku meninggal. Jadi kalau misalnya aku menyerah di saat keadaan itu, ya udah berarti aku putus, nggak ada lagi kehidupan gitu. Jadi nggak boleh menyerah. Tapi selama sampai sekarang ini pernah nggak kamu sempat foto bertiga sama ayah? Foto ya, foto nggak pernah. Dulu itu nggak, jarang foto, nggak kenal pun foto. Paling foto udah foto gitu aja gitu. Oke. Jadi nggak ada foto. Aku punya sesuatu. Ini hari aku. Itu yang kamu bawa selalu ya? Iya, ini yang selalu bawa begitu banyak di hari aku di rumah. Tapi yang selalu kemana-mana itu ini. Berarti ini udah lama banget nih. Udah dari aku kelas 1 SMP. Jadi aku apa namanya, kenal kayak tentang motivasi dari tulisan gitu. Nah, itu orang Kamu tua rindu aku. banget gak sih sama
rindu banget, cuman ya udah jadi sebatas cuma rindu gitu aja. Rindu juga walaupun mengharapkan mereka ada juga nggak bisa. Tapi aku jujur ya, pas kemarin aku baca dari kamu nih aku sempet nangis. Nangis Karena gimana ya, karena kita seorang perempuan ya, Iya. seorang perempuan kehilangan kedua sayap gitu. Apalagi ayah gitu. iya, ayah cinta pertama kita. anak perempuan hilang. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ke siapa gitu, jadi gimana, nggak bisa diungkapkan lah gimana rasanya. Nggak bisa, kita mau ngomong juga nggak ada orang itu sama doang gitu. Mau nyuruh Allah juga mengembalikan orang itu juga nggak bisa, walaupun Allah itu maha kuasa ya. Tapi pasti kalau udah yang namanya udah bernyawa itu pasti akan mati. Jadi kalau udah dianya udah hilang ya nggak bakalan kembali lagi gitu. Beda halnya dengan doa. Kalau doa kita minta sama Allah, baru siap itu udah sama Allah, dia akan kembali lagi. Tapi kalau nyawa seseorang udah sama Allah, ya udah sama Allah gitu. Karena Allah udah sayang sama dianya, jadinya biar mereka nggak capek-capek lagi di dunia mungkin. Jadi Allah ambil nyawa mereka. Sangat tidak bisa berkata apa-apa. Sangat tidak bisa berkata apa. Iya, berarti sejauh ini memang kamu sangat kuat ya menjalani keseharian kamu. Nggak kuat sih sebenarnya, cuman harus kuat. Harus kuat ya? Dunia Sebenarnya yang nggak. membuat kita harus kuat. Iya, dunia harus membuat kita kuat, dan dunia juga yang membuat kita jadi dewasa gitu. Sebenarnya kalau ditanya kuat nggak kuat sebenarnya. Pernah nggak nangis? Ya pernah gitu. Cuman kok nampak orang kita yang nggak boleh nangis gitu. Nampak orang kita harus kuat gitu. Karena kalau misalnya kita dulu nangis, ya orang akan sepele sama kita gitu. Lagi perempuan nggak bakalan kuat gitu ya kan. Jadi Nur Ramli, kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya kamu punya masalah, kamu punya cerita gitu, itu kayak mana sih, maksudnya kamu ke siapa gitu ceritanya? Kalau aku cerita tentang perasaanku jarang ke keluarga gitu kan. Seringnya aku ke Allah. Karena Allah sebaik-baik tempat Curhatan. Jadi aku jarang gitu. Palingan kalau misalnya misalnya kan kita pasti punya sahabat ya, sahabat atau orang-orang yang dekat sama kita. Ya udah cerita kayak misalnya buku covernya aja misalnya gitu kan, isinya sama Allah gitu. Jarang cerita paling kayak mana kabar, ya baik gitu aja. Pokoknya nyenangkan orang lah gitu. Nggak boleh membuat orang itu sedih karena keadaan kita. Biar aja kita yang rindu. Kenapa kau datang di saat keadaanku kurang baik? Aku rindu ayahku, dan aku rindu mamaku. Aku rindu dengan pelukan mereka. Aku rindu dengan kasih sayang orang tuaku. Kenapa nggak aku aja yang harus dibelai dan diberikan kasih sayang? Diberikan kasih sayang yang penuh, cinta yang penuh. Kenapa harus orang? Apakah aku harus kuat selalu? Aku juga pasti akan lemah dan butuh dukungan. Ya Allah, kabulkanlah semua keinginan orang tuaku dulu, dan kabulkanlah impianku ya Allah. Impian hafal 30 juz, bertemu dengan mereka di surgamu, membanggakan mereka di surga, dan mengatakan aku mencintai mereka,
dalam keadaan umatmu dan juga Rasulullah itu menyaksikan, malaikat menyaksikanku memberikan mahkota kepada mereka berdua, mendapatkan pelukan mereka yang pertama kalinya selama aku hidup di dunia, dan bertemu mereka selamanya di akhiratmu, bersamamu, bahagia bersamamu. Amin ya Allah. Nangis. Ya kok melo. Gak apa-apa. Sama-sama ini Rangga. Terima kasih kamu. Atau kayak mana ya? Tapi sebelum kamu meninggal, kamu ini nggak cerita minta maaf? Minta maaf ya waktu hari raya ya, karena aku juga masih kecil, nggak tahu apa-apa gitu. Apalagi aku itu manja, ya udah sama orang tua aja. Oke Rangga, kalau misalnya kamu bayangkan wajah kedua orang tua kamu, bayangkan wajah kedua orang kamu ini ada di depan kamu sekarang. Ya. Coba kamu boleh misalnya sambil dihayati yang kamu ingin lakukan, yang kamu ingin sampaikan. Boleh kamu sambil lihat. Sampai menyampaikan gitu. Ya mak gitu. Kalau rindu, aku rindu kalian. Rindu sangat. Cuman sekarang kayak nggak lagi rindu gitu. Aku pengen kayak dulu lagi di keladang kita ayah gendong gitu ya. Apalagi mama setiap tidur selalu peluk aku. Sekarang aku sendirian. Ayah asal pulang dari ladang selalu kusapa, ayah cium. Sekarang nggak ada lagi. Aku rindu dengan pelukan kalian, kasih sayang kalian yang nggak pernah aku dapat lagi. Datanglah ke mimpiku malam ini. Selama ini kalian begitu. Apa aku selalu membuat kalian, aku selalu membuat kalian bersedih, sampai kalian gak mau datang ke mimpiku. Datanglah ke mimpiku. Aku ingin bermanja dengan kalian. Saat ini manjaku nggak nampak lagi. Aku selalu dikenal orang dengan kuat, padahal aku nggak kuat. Aku selalu nangis dalam kesendirian. Nggak ada orang yang tahu. Dulunya kalian setiap aku nangis, aku minta segalanya, walaupun nggak kalian kasih, kalian peluk gitu. Sekarang aku menikmatinya sendiri. Walaupun ada orang abang, orang kakak, mereka punya keluarga masing-masing. Nggak ada yang harus diutamakan mereka untukku. Kalau kalian ada,
di saat aku sedih, bahagia, pasti kalian selalu di sampingku. Sekarang aku tuh merasa sendiri, walaupun orang-orang di sekitarku tuh ramai. Jiwa kalian selalu dekat sama aku, tapi kasih sayang kalian belum sampai ke hatiku. Datanglah ke mimpiku nanti malam dan seterusnya, karena aku merindukan kalian, yang terutama senyuman kalian, senyuman yang selalu terukir di saat kita kumpul. Sekarang senyuman itu nggak pernah lagi terukir, malah di benakku nggak pernah ada lagi. Apalagi aku melihat foto kalian ini, foto yang ada senyuman yang seperti banyak beban gitu. Memang Allah begitu baik ya, sampai cepat mengambil kalian istirahat di sana, menikmati hari-hari kalian di sana, melihat kegiatanku, hanya melihat, bukan ada di sisi kalian. Dan aku bangga sama kalian, walaupun waktu kita hanya sedikit. Sampai-sampai aku belum merasakan banyak pengalaman berat bersama kalian, tapi aku tetap sayang sama kalian. Aku bangga sama kalian. Berkat kalian yang dulunya aku manja, sekarang aku bisa kuat ya di belakang orang. Cuman Allah pasti tahu batasan kekuatan kita. Intinya aku ingin melihat senyuman kalian yang selama di foto ini aku nggak ada melihat senyuman kalian, karena aku merasa aku durhaka sama kalian. Aku dulunya membuat kalian itu pusing tiap harinya, repot karena ngurus aku, saking manjanya gitu. Jadi aku pengen kalian itu selalu datang di mimpiku, selalu tersenyum dan memelukku, memberikan kasih sayang, walaupun hanya malam-malam indah yang kita alami gitu, yang kita nikmati malam itu. Aku sayang kalian karena Allah, aku merindukan kalian, aku mencintai kalian semuanya karena Allah, dan aku ikhlas kalian ada di sisiku. Dan aku lebih senang ketika kita nanti berjumpa selama-lamanya di surga, yang benar-benarnya tempat kita di surga, dan melihat senyuman kalian lah. Pokoknya senang bersama kalian hari-harinya, nggak lagi hari-hari nurambe inung gitu ya di rumah sendiri. Pokoknya sama kalian, pamer sama orang-orang nanti di surga. Aku udah punya keluarga, aku nggak sendiri lagi. Kita punya rumah yang isinya keluarga bahagia. Udah, itu aja. Yang kuat ya, sabar gitu. Karena aku yakin, apalagi cita-cita kami untuk menghafal Al-Quran ya, yang insya Allah semoga Allah pertemukan kamu dengan ayah ibu kamu. Amin ya Allah, amin. Jadi teman-teman, sampai aku terharu, ikut nangis karena memang, jadi untuk teman-teman pada podcast sore hari ini kita bisa mengambil banyak pelajaran gitu, bahwasannya kita yang ditinggalkan
oleh kedua orang tua kita, meskipun kita tidak mau gitu. Kita tidak mau orang tua kita, ayah ibu kita itu pergi duluan gitu. Pasti seorang anak itu ingin gitu membahagiakan kedua orang tuanya, ayah ibunya gitu. Dan kenapa orang tua Nurambi, ayah ibu Nurambi duluan Allah panggil gitu? Karena Allah lebih sayang. Percaya bahwasanya orang tua kamu juga bangga melihat kamu sekarang gitu. Amin ya Allah. Al-Quran, bangun tahajud, di saat orang lain tertidur, kamu bangun tahajud, menghafal Al-Quran. Bagi aku sendiri sih ini sangat sangat menginspirasi sekali gitu. Dan aku jujur merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri podcast kita sore hari ini, aku mau Nurambi menyampaikan pesan untuk teman-teman yang nonton video kita ini. Pesan untuk mereka yang kehilangan sebelah atau jika kalian diberikan masalah gitu sama Allah, maka kalian harus tersenyum, bukan cemberut gitu, tapi tersenyumlah, karena Allah memberikan masalah kepada kita itu karena Allah itu sayang dan Allah itu rindu sama kita. Allah bicara sama Jibril, berikan dia masalah biar dianya itu curhat ke aku rindu sama keluhannya gitu. Jadi banyak-banyak aja ngeluh sama Allah kalau kayak masalah gitu kan, karena yang pemberi masalah itu Allah ya. Jadi pasti yang pemberi solusi itu Allah, bukan kita hanya bisa murung gitu. Jadi nikmati aja hidup kita, dimana tempat, situasi, keadaan, suasana, nikmati aja walau hati kita hancur gitu. Karena kita itu orang yang hebat, kita orang yang hebat, kita orang luar biasa, kita orang yang istimewa sama Allah. Kalau misalnya Allah tidak suka dengan kita, Allah akan membiarkan kita. Jadi walaupun seberat apapun beban masalah hidupmu, senyumin aja. Karena aku ya punya moto gitu kan, tertawa lepas senyum bahagia. Jadi walaupun kita punya masalah, jangan dinampakkan ke orang-orang, tapi buat orang bahagia, dan kita kan pasti akan tertawa melihat mereka. Terus ya lepaskan semuanya, apapun yang kita bebankan itu, curhat ke Allah, lepas semuanya, curhati semuanya, dan senyumin masalah itu. Karena bilang sama masalah, jangan bilang gini, ya Allah aku punya masalah, tapi bilang, masalah aku punya Allah yang besar gitu. Kau gak ada apa-apanya sama Allah. Allah itu punya segalanya. Sedangkan kau minta dunia dikasih Allah gitu. Dan bahagia aja selalu gitu. Keadaan kita kayak gak punya uang ataupun kurang kasih sayang, bahagia aja. Ya, harus bahagia ya. Bahagia Selalu. Karena bahagia itu juga ya, bisa menikmati keadaan kita, bisa menyenangkan hati kita kalau kita bahagia. Oke guys, jadi setelah setelah tadi ada sesi-sesi sedih-sedihnya, seperti kata motivasi kamu, apa tadi? Tertawa lepas, senyum bahagia. Seperti Presiden Arkivi juga bilang, bahwasanya semangat adalah kehidupan. One, two, four.